Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film bagus lagi teman-teman. Namanya The Name, film Korea kalau saya ketahui ya. Karena dari wajah tuh kok, film Korea, film Mandarin, film mana lagi ya, Jepang. Itu dari wajah kayaknya deh. Kalau ini kayak Korea, sama bentuk tulisannya kayak Korea. Nah ini film ini tentang persahabatan waktu anak-anak ya, persahabatan dua orang laki perempuan. Saya nama nggak hafal lagi asli, itu nama asing, saya nggak bisa nggak inget. Nggak terlalu. Ada cowok sama Liu dan Chungwo gitu, ada lagi Sungwo, puyeng kepala saya mana yang bener. Nah pokoknya gini aja, persahabatan waktu kecil ada laki perempuan, dua-duanya akrab dan dua-duanya menderita sakit atau masalah pada jantungnya. Yang perempuan itu mau dapat donor nih, perempuan sama lelaki ini mau dapat donor ceritanya, karena mereka bersahabat dan masuk rumah sakit bareng. Tapi karena yang perempuan ini orang kaya, jadi kayak ibunya itu kayak nyogok dokter agar kasih jantungnya ke dia, ke anak perempuannya. Padahal yang lebih dulu itu diceritain kayaknya si lelaki, akhirnya lelaki nggak dapet donor kan. Udah lelaki juga nggak tahu kabarnya, kayaknya langsung kayak putus hubungan. Tapi karena mereka waktu kecil deket, dia jadi hafal tuh muka lelaki gimana. Ternyata dalam perjalanan si lelaki dapat donor juga, tapi diceritain di akhir film dari ayahnya yang meninggal. Jadi itu lelaki anak lelaki selamat sampai besar. Nah sedangkan si perempuan ini nanti akan meninggal muda ceritanya, karena udah sampai 3 kali operasi, nggak tahu 3 kali donor apa 1 kali donor 2-nya operasi apa gimana nggak tahu, pokoknya dibilang 3 kali operasi dan gagal. Jadi maksudnya tetap lemah, jantung tetap lemah, mau pakai donor orang juga tetap lemah. Saya juga bingung itu kenapa bisa begitu, apa ada golongan darah atau ada badannya ada nggak bisa nerima atau gimana, nggak tahu lah, saya nggak ngerti, apa nggak jaga makanan atau gini deh. Kalau orang kaya mungkin jaganya lebih kurang dibanding orang yang lebih miskin kali, begitu mungkin ya, saya nggak tahu. Pokoknya digambarin yang nanti meninggal muda, kayaknya operasinya nggak gitu berhasil yang perempuan. Suatu ketika nih ibunya ini kan nggak sudi anaknya itu pacaran waktu kecil sama si lelaki. Jadi waktu besar mereka bertemu lagi itu si perempuan pura-pura nggak ngenalin tuh lelaki. Tapi dia waktu lagi jalan di taman, dia ngeliat ada orang yang ngegambar. Dan karena waktu kecil dekat, mungkin dulunya dia ada tahu ya itu bakat di lelaki ini ngelukis juga. Jadi dia merhatiin orang di taman nih, udah posisi besar kan, tuh orang tidur di taman, ngelukis di taman, tapi dia ingat dulu dia kurang mampu ceritanya. Ya udah, dia perhatiin terus lukisannya bagus, terus tiap kali dia bayarin tuh lukisannya. Padahal ini pelukis jalanan yang dulu temen waktu kecil itu, ya dia cerita orang-orang itu nggak nganggep lukisannya, anggapnya itu ya sebagai ini aja, kalau sampai terjual hanya belas kasihan deh atau harga paling murah deh, mungkin buat makan aja. Ternyata ini perempuan enggak, dia beli dengan harga mahal tiap kali begitu. Alasannya dia suka lukisan itu dan dia perhatiin, kemudian dia bilang mau membeli keterampilan melukis si lelaki itu. Dia mau membeli itu untuk dipamerkan di galeri lukisan. Dia bilang itu ide ibunya, ternyata enggak, nanti baru terakhir ketahuan. Udah, akhirnya setelah pertemuan berapa kali, dia minta asisten pribadinya atau supir yang telah dianggap jadi om untuk bawa dia. Itu posisinya itu kan dia sering mantau karena teman waktu kecil, dan dia perempuan ini tetap kaya kondisinya, mantau dia punya pacar tuh, si lelaki yang miskin yang kurang mampu ini punya pacarnya selingkuhin dia karena orang susah. Terus dia harus tidur di taman, dia telepon pacarnya juga nggak diladenin. Jadi digambarin
dianya setia, pacarnya nggak setia, dan hanya maunya aja posisinya itu. Ya sudah, akhirnya sewaktu-waktu dia ngelihat dia mergokin pacarnya waktu itu selingkuh, pacarnya itu laki perempuan selingkuh, sehingga dia apa ya, kayaknya pingsan apa gimana, mabok pingsan nggak tahu kenapa, pokoknya dibawa setelah itu dibawa ke villa. Di villa itu waktu terbangun kaget, dia di villa kok bangunan mewah, biasanya dia tidur ngeliatin alam kayak gitu kan. Akhirnya dikasih tahu, ya saya yang udah ingat ini yang beli lukisannya, nggak tahu nih Sungwo apa Cungwo nggak tahu lah, apa Yuli. Nah itu Luyi. Nah dia akhirnya bilang ya udah saya bayar, dibilang sekitar 2,7 miliar rupiah, kalau dirupiahin berapa ya, 200 juta 200 juta won apa berapa, pokoknya sekitar 2,7 miliar kalau dirupiahin, kalau saya tidak keliru. Tapi kamu harus melukis terus dan harus nanti untuk diatasnamakan ke saya dan akan dipamerkan. Pada awalnya kesel, dia pikirnya siapa sebetulnya ini ngerenggut kebebasan dia apa gimana. Tapi kan dia tahu dia harusnya ini udah tahu, ngerasa dia hidup mewah kan, dia di villa tersebut. Udah akhirnya dia ikutin sampai sewaktu-waktu dia nyata apa ya, nggak tahu kenapa pokoknya itu si laki juga nyatain sayang cinta ke tuh perempuannya juga bersambut begitu ya, dia sayang, ada perasaan kayak gitu. Ya sudah akhirnya pameran berlangsung, dan dia sebelum pameran itu malamnya ke hari sebelumnya dia ngaku ke ibunya bahwa tadinya dia ngaku itu lukisan dia, tapi dia akhirnya ngaku bahwa itu lukisan si ini Sungwo apa Cungwo ini. Nah ibunya itu nggak marah, dia bilang udah lanjutin aja, bilang berapa hari sebelumnya dia masih udah lama, seminggu 2 minggu kali, bilang lanjutin aja, ya udah nggak apa-apa dia bilang. Tapi dibalik itu dia bilang waktu pacarnya situ nemuin si pacar yang miskin itu ada di tempat mewah, dia lapor ke ibunya, dia mungkin orang lebih berada, dia cari jalan, dia komunikasi, dia bilang ke ibunya si Liu kalau kenapa saya mau ambil itu laki, ya biarin nanti waktu sebelum pada hari pameran dia akan saya singkirin kayak gitu kan. Padahal tuh udah lagi mau pacaran, mau nikah. Bener di hari ini pembukaan galeri gitu, pameran, situ disingkirin. Jadi disuruh supirnya itu disuruh ibunya untuk disingkirin, ditaruh, dibuang, kasih uang 2,7 miliar tapi dibuang gitu. Si itu kambuh waktu di galeri, dia kambuh, dia bilang ini hasil karya si ini. Dan setelah itu dia lihat tuh laki nggak ada, dia jatuh, digambarin dia kena jantungnya kumat gitu kan. Akhirnya si itu juga kaget ya, laki kok dibilangin temennya nama kamu rame di Google, di media sosial gitu, rame sebagai pelukis bagus gitu di galeri mewah. Iya, jadi dimodalin sehingga orang kenal ini di pelukis bagus gitu kan. Kalau di jalanan aja kan orang persepsi image-nya jelek kayak gitu kan. Ya sudah akhirnya akhirnya dia ngegambar lagi ke villa itu, tapi nggak tahu kenapa bisa masuk, padahal kan diusir ibunya kan. Apa dia sudah tahu kunci-kuncinya apa gimana, nggak tahu. Dia masuk ke villa itu dan dia lukis, dia digambarin dia ngelukis gitu, terus ditaruh di galeri. Nah benar, si perempuan itu datang lagi ke galeri, sudah pulih nih, datang dan mereka bertemu lagi, mereka menikah, langsung dicepet-cepetin mereka menikah segala. Ya sudah, mereka udah sayang-sayangan gimana. Akhirnya sewaktu-waktu Yuri minta diajak jalan dan dia bilang, ya sebenarnya saya sudah mengetahui itu, itu kamu teman saya yang lama, makanya saya terus perhatiin kamu, dia sayang kayak gitu. Ya sudah akhirnya sampai dia minta jalan-jalan apa, akhirnya meninggal, digambarin perempuannya meninggal, lakinya makin dikenal. Dan waktu di Korea ini nggak tahu nih
pelukis beneran apa enggak saya kurang tahu lagi. Bisa aja bener ya teman-teman, karena saya nggak gitu tahu bahasa Korea. Di interview sama orang, dia bilang bahwa cinta sejatinya si Liu ini, perempuan ini, dan dia nggak menikah lagi sampai saat ini karena dia yang memberikan cinta sesungguhnya ke dia saat lagi susah, saat lagi jatuh, saat sedang susah banget, dia yang ngasih cintanya ke dia. Makanya dia sayang banget. Akhirnya nggak lama dia meninggal juga. Dia sudah lama ya dia meninggal, dan bisa ditebak teman-teman, yang diharapin ya nanti bersatu lagi ya di alam baka. Padahal kan kalau di alam baka itu kan nggak dikenal kayaknya nggak dikenal istrinya siapa ya, atau pasangannya siapa, yang nggak ngerti juga ya, saya belum pernah meninggal. Cuman kayaknya saya ada baca di kitab suci, kalau nggak keliru seperti itu. Saya bisa salah juga ya gitu. Cuman harusnya kalau memang orang udah meninggal nikah lagi tapi tetap sayang ya nggak apa-apa kali ya, kayak gitu teman-teman. Jadi saya cuma bisa dari inti dari film ini bahwa orang saling menyayangi, cinta sesungguhnya itu nggak bisa dipisahin oleh apapun. Walaupun jurang maut memisahkan, tetap sayang itu luar biasa teman-teman. Jadi bersyukur kita yang sehat, kita bersyukur yang punya pasangan, jangan aneh-aneh sama pasangannya juga, kecuali pasangannya aneh-aneh ya salah yang aneh-aneh itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sukses selalu untuk teman-teman kita semua. Bye bye teman-teman. Amin.